wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Anissa Safira, guru biologi di SMA Yadika 7 Bogor. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, materi ini adalah materi paling pertama yang akan kalian pelajari apabila kalian masuk kelas 10 di pelajaran biologi. Nah, sebelum itu, tolong perhatikan gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, apakah struktur organisasi itu penting? Nah, apakah di kelas kalian terdapat struktur organisasi? Nah, kalau ada, itu apa saja ya penyusunnya? Ya, ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan juga seksi-seksi bidang lainnya. Mereka memiliki fungsi dan juga tugas yang sama? Tidak ya, tapi bekerja sama untuk kelangsungan organisasi di kelas. Nah, pada gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada materi ini. Ibu mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu menyebutkan tingkat organisasi kehidupan, mulai dari tingkat molekul sampai dengan tingkat bioma, menjelaskan pengertian dari tingkatan organisasi kehidupan, menyebutkan cabang-cabang yang terdapat di ilmu biologi, memberikan contoh dari manfaat mempelajari ilmu biologi, menjelaskan cabang-cabang yang terdapat dari ilmu biologi, dan diharapkan dapat menyajikan hasil diskusi kelompok. Nah, berikut adalah silabusnya dari ruang lingkup biologi. Kita akan mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi, tingkat organisasi kehidupan, dan juga manfaat dari ilmu biologi. Nah, jadi apa sih itu biologi? Dari pengertiannya nih, biologi ini adalah kajian tentang materi dan energi yang berhubungan dengan makhluk hidup dan juga proses-proses kehidupannya yang memiliki tujuan yaitu membantu manusia dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan juga manusia dapat menyadari bahwa kebesaran dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, biologi itu berasal dari kata Yunani yang dari kata bios yaitu hidup, logos itu ilmu. Dan biologi sebagai sains itu memiliki karakteristik yaitu rasional, bersifat rasional, empiris, objektif, dan juga akumulatif. Nah, berikut adalah cabang-cabang ilmu biologi. Ilmu biologi yang pertama itu adalah bioteknologi. Bioteknologi dari kata bio dan teknologi yaitu pemanfaatan makhluk hidup dalam teknologinya, evolusi yaitu perkembangan makhluk hidup, genetika pewarasan sifat, histologi jaringan tubuh, morfologi struktur bagian luar tubuh, anatomi struktur bagian dalam tubuh, ekologi mempelajari tentang ekosistem, fisiologi tentang organ-organ dalam tubuh, taksonomi tentang klasifikasi makhluk hidup, botani tumbuhan, zoologi hewan, cytologi sel, pantologi penyakit, virologi virus, bakteriologi bakteri. Masih ada lagi nih, selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu biologi yang kedua, yaitu biologi molekuler mempelajari tentang molekul, embriologi mempelajari tentang embrio, briologi lumut, entomologi serangga, farmakologi obat-obatan, filogeni itu struktur dari tingkat terendah sampai tertinggi makhluk hidup, fikologi ilmu yang mempelajari tentang alga dan juga ganggang, hematologi darah, herpetologi amfibi dan juga reptilia, imunologi tentang imun, kardiologi jantung dan juga peredarannya, onkologi mempelajari tentang kanker, sanitasi kesehatan lingkungan, parasitologi tentang parasit, mikologi tentang jamur, neurologi tentang neuron. Nah, segitu ya cabang-cabang ilmu biologi. Selanjutnya itu adalah tingkatan organisasi kehidupan. Nah, tingkat organisasi kehidupan ini yang pertama itu adalah molekul. Molekul ini bisa terbagi lagi menjadi atom ya. Nah, dia itu melakukan proses metabolisme. Nah, di sini ada contoh dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Lalu selanjutnya ada jaringan. Jaringan itu adalah sel-sel yang bekerja sama. Jadi membentuk suatu jaringan, kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi dan juga bentuk yang sama itu membentuk organ yang bekerja sama membentuk suatu sistem organ, dan satu kesatuan dari sistem organ itu adalah organisme, dan kumpulan dari organisme yang sama itu membentuk populasi,
Populasi, kumpulan dari berbagai populasi itu adalah komunitas, dan berbagai komunitas dan juga ada komponen biotik dan abiotiknya itu ada di ekosistem. Kumpulan dari berbagai ekosistem itu biosfer. Nah, masuk ke sel. Sel ini adalah unit terkecil struktur makhluk hidup yang memiliki struktural yang sangat sistematis dan juga fungsional. Ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Jadi pertama kali dia itu menggambarkan suatu struktur sel yang berbentuk kotak-kotak seperti penjara pada sel gabus pengamatannya. Dan di sini ada contoh sel tumbuhan dan juga hewan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya, di sini terdapat organ-organ sel yang tersusun secara sistematis dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi fungsional ya. Di sini ada contoh sel darah yaitu sel hewan. Nah, selanjutnya ada jaringan. Jaringan itu adalah sel-sel yang memiliki fungsi dan juga bentuk yang sama itu yang bergabung. Nah, di sini ada contoh jaringan epitel dan juga jaringan-jaringan otot. Terdapat juga contoh dari jaringan hewan dan juga jaringan pada tumbuhan. Berikut macam-macamnya. Selanjutnya, setelah jaringan itu adalah organ. Organ itu adalah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan juga bentuk yang sama. Di sini ada contohnya dari tumbuhan. Organ tumbuhan terdapat bunga, daun, buah, batang, akar, dan organ dari manusia terdapat jantung, hati, otak, usus, dan lain sebagainya. Nah, lalu kumpulan dari organ-organ yang bekerja sama menjalankan suatu fungsi yang sama yaitu sistem organ. Di sini terdapat pada sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pernapasan, pencernaan, rangka muskuler yang terdapat di manusia. Dan kumpulan dari berbagai macam sistem organ itu akan membentuk satu kesatuan yaitu organisme individu atau makhluk hidup yang tunggal. Di sini ada sebuah pohon, di sini ada seekor hewan atau harimau dan juga manusia sendiri ya. Populasi itu adalah sekumpulan individu sejenis yang saling berinteraksi satu sama lain yang berada di satu tempat yang sama dan di waktu yang sama. Di sini ada contoh ya, ada gajah yang sedang minum ya. Terus ada komunitas. Kalau komunitas itu berbagai macam populasi dan berada di satu waktu yang sama. Di sini ada ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini ada ekosistem laut yang memiliki salinitas tinggi atau kadar garam tinggi, ekosistem air tawar yaitu yang kadar intensitas cahayanya itu rendah. Ada juga ekosistem darat dan ekosistem estuaria, yaitu ada pertemuan dari air asin dan juga air tawar ya. Dan materi yang ketiga itu adalah manfaat dari ilmu biologi. Nah, manfaat dari ilmu biologi itu yang pertama ada di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini ada bayi tabung, di forensik, transplantasi organ, dan terapi gen. Terus ada bidang farmasi, itu ada pembuatan antibiotik dari bakteri dan vaksin dari virus, insulin juga bisa dari virus, dan ada vitamin sintesis. Dan di sini ada pangan dari fermentasi, yaitu dari pemanfaatan makhluk hidup juga ya, mikroorganisme. Terus ada juga di pengawatan makanan. Di sini ada peternakan yaitu cloning, hibridisasi, dan inseminasi buatan. Kalau perkebunan itu ada kultur jaringan, jadi jaringan yang mungkin bisa bibit unggul yang dikembangbiakan di suatu kultur atau media tanam tertentu. Di sini ada energi yaitu pemanfaatan kotoran hewan sebagai energi yaitu biogas. Nah, jadi kita evaluasi ya. Jawablah pertanyaan berikut. Soal yang pertama, unit terkecil dan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup disebut A. Populasi, B. Organisme, C. Sistem organ, D. Sel, dan E. Molekul. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah sel ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.